kita bisa berjumpa kembali dalam satu program yaitu Dialog Khusus Satu Keluarga Satu Sarjana, tentunya persembahan dari iNews TV. Kali ini bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah, kita akan banyak mengulik tentang dunia pendidikan. Karena kita tahu pendidikan ini adalah salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari sebuah keluarga ataupun masyarakat, dan pastinya juga sebagai pemutus mata rantai kemiskinan yang ada di antar generasi. Nah, apakah peluang di Kabupaten Sleman ini sudah dapat diakses ya oleh semua anak untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan porsi yang sama? Untuk itu nanti akan kita temukan jawabannya dengan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Gustan Ganda ST. Seperti apa perbincangan kami? Yuk kita ikuti keseruannya. Mari ikuti saya. Permisi Bapak, ini betul dengan Bapak Gustan Ganda Pak Betul. ya? Wah, senang sekali nih saya perkenalkan Tifa Bapak. Oh iya, selamat sore Mbak Tifa. Ini saya pertama kali akhirnya berkesempatan bertemu langsung dengan Pak Ganda. Ya. Dan saya juga pertama kali hadir di sini Pak. Jadi ini betul-betul tempat orang-orang yang peduli dan juga memikirkan masa depan Kabupaten Sleman ya Pak. Betul, karena ini gedung rakyat, ini adalah tempat peduli memikirkan rakyat dan juga memikirkan masa depan. Wih, keren banget Pak. Ini berarti kita boleh Pak ngobrol lebih banyak lagi tentang Kabupaten Sleman Pak. Dengan senang hati, apalagi Kabupaten Sleman dan masa depan, ini hal yang menarik. Betul Pak. Mari Pak. Mari, Boleh, mari. Pak. Pak Ganda, ini saya penasaran loh Pak, kalau membaca profil Bapak di internet itu kan banyak bertebaran ya informasi tentang Bapak. Betul. Tapi saya pengen tanya langsung sama Bapak Boleh. nih Pak. Kalau dulu Pak, cita-cita awalnya pada saat masih kecil pengen jadi apa Pak sebenarnya? Kalau cita-cita, dulu nggak ada kepikiran di politik. Jadi Apa dong, Pak? mengalir saja, Iya. gitu kan. Jadi cita-citanya itu dulu kayak pengen jadi pengusaha lebihan. Pengusaha. Karena keluarga backgroundnya semua pengusaha. Oh. Dari simbah, Iya. orang tua itu Iya. pengusaha. Iya. Tidak ada di dunia politik, tidak ada. Mm-mm. Pengusaha apa Pak? Kalau boleh tahu begitu? Dulu simbah basicnya itu di beras sama material. Mm-mm. Kalau ibu di material, Mm-mm. itu. Nah, Oh. kemudian saya kuliahnya di teknik sipil, nyambung gitu. Karena material dan konstruksi itu kan agak nyambung gitu, Iya. dunia-dunianya. Jadi nggak ada kepikiran di politik gitu. Oh baik. Pernah terfikir atau mungkin pertama kali terfikir mau masuk di dunia politik berarti tahun berapa Pak? Jadi awalnya karena saya ini suka organisasi. Ya. Jadi ketika saya kuliah itu banyak organisasi yang saya ikuti, organisasi kepemudaan, sosial masyarakat sampai supporter. Wow. Nah di perjalanannya Iya. saya ikut organisasi ini, saya ketemu dengan beberapa tokoh politik. Nah pada waktu itu tidak juga terbersit mau masuk politik, cuma kenal saja. Iya. Tapi lama-kelamaan dekat, kemudian membantu seseorang jadi anggota dewan, jadi tim sukses, lama-lama keterusan dan akhirnya masuk ke dunia politik. Wow, seru ya Pak ya. Jadi memang di perjalanannya seseorang itu bisa bertemu dengan hal-hal baru yang kemudian mengubah keputusan pun tidak apa-apa. Selama masih muda tuh masih banyak kemungkinan ya Pak ya. Betul, jadi Baik. yang kita tahu bahwa cita-cita itu perjalanan panjang. Betul. Tapi bisa saja di tengah perjalanan dengan sesuai kondisi, keadaan, dan bertemu dengan siapa, itu mampu membuat kita merubah cita-cita kita itu mau jadi apa sih. Iya. Dan juga Pak, kalau boleh tahu Pak, ini berarti pada saat Bapak kuliah dulu mengambil teknik sipil, Iya. itu perjalanan pendidikan mengenyam pendidikannya seperti apa? Apakah lancar-lancar saja? Karena tadi kan kalau melihat Bapak tipikalnya bukan yang kupu-kupu kuliah pulang kan ya Iya, Pak ya? iya. Tapi aktif di sana, aktif di sini. Apakah banyak dramanya juga, penuh perjuangan atau seperti apa Pak? Nah, kuliah saya itu sangat penuh perjuangan Wow, karena 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oh ini banyak aktif di luarnya ya Pak Iya, ya? karena saya tidak pernah satu semester itu tidak kuliah Iya. karena sibuk di organisasi begitu. Kemudian dalam perjalanannya organisasi saya semakin banyak, waktunya juga banyak menyita
kegiatan-kegiatan di kampus itu. Akhirnya perjalanannya cukup panjang, 7 tahun baru lulus. Iya, 7 tahun dan akhirnya benar-benar memutuskan untuk ya udah dulu lanjut di teknik sipil dulu Pak ya setelah selesai dari perkuliahan. Jadi setelah kuliah saya masih di organisasi dan sudah mau mengenal politik, tetapi saya tetap di konstruksi. Dan saya ada di dunia melanjutkan usaha orang tua dan di konstruksi. Jadi belum 100% terjun di politik. Dan yang paling berkesan dulu Pak pada saat masih kuliah apa sih Pak? Ya kalau zaman kuliah yang paling berkesan ya halnya menyenangkan. Seperti apa Pak? Ya hanya main dengan teman begitu. Kemudian tapi kan saya jarang berada di kampus karena saya banyak di luar kampus ikut organisasi. Jadi kegiatan sewaktu saya kuliah itu adanya hanya senang. Di kampus bertemu teman, di luar kampus saya bertemu teman di organisasi gitu. Sampai lupa waktu untuk serius belajar. Dan itu kan bertemu dan bergaul dengan banyak orang juga akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja, belajar, bertumbuh ya Pak ya. Betul. Nah, kalau menurut Bapak Pak, dengan eranya sekarang yang serba digital, teknologi berkembang sekali, pendidikan itu masih sepenting apa sih Pak? Sangat penting atau memang harus diimbangi dengan hal-hal lain begitu? Jadi salah satu kunci orang untuk sukses meraih masa depan itu dengan jalur pendidikan. Tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, dasar tadi ilmu pendidikan sampai kita kuliah itu menjadi dasar. Harus ada kompetensi-kompetensi yang lain yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kita misalnya perkembangan teknologi, ya kita harus ikuti perkembangan-perkembangan itu. Nah ini Pak, untuk bisa meningkatkan kesadaran dari masyarakat utamanya generasi muda nih Pak, agar pendidikan dapat tapi juga harus punya value atau skill yang dimiliki untuk bertahan, bukan hanya bertahan hidup ya, tapi kan juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia tuh punya sesuatu yang bisa dikontribusikan. Bagaimana Pak untuk bisa memberikan kesadaran itu kepada generasi muda? Nah ini yang saat ini menjadi tantangan yang luar biasa, khususnya di Kabupaten Sleman. Nah menurut data di Kabupaten Sleman ini kampus terbanyak di Indonesia itu di Kabupaten Sleman. Tetapi ada tantangan selanjutnya, yaitu tempat ngopi terbanyak di dunia bahkan itu ada di Kabupaten Sleman. Serius Pak ini? Serius. Nongkrong boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi harus ada batasnya. Itu. Yang utama apa? Ya kuliah. Selesaikan cepat-cepatnya. Contoh tidak baiknya ya saya. Akhirnya teman saya sudah berlari, saya masih kuliah. Teman saya sudah mengejar cita-cita, saya masih kuliah. Bayangkan berapa tahun kerugian waktu yang saya tanggung hingga sekarang. Coba bayangkan kalau dulu saya sudah berlari, mungkin lebih cepat sampai tujuan di saat ini. Wow, selalu ada hikmah di balik perjalanan apapun ya Pak ya. Meskipun waktu itu mungkin Pak Ganda merasa agak tertinggal dari teman-teman yang lain, tapi akhirnya Bapak ada di titik ini loh Pak. Dan itu juga butuh perjuangan kan Pak? Betul, karena saya terlambat, makanya saya harus berlari lebih cepat. Mungkin di saat yang lain tidur, saya masih aktivitas, masih menjalankan organisasi. Di saat yang lain sudah mulai bangun, saya sudah mulai bangun juga. Kenapa? Karena sudah tertinggal. Makanya kalau bisa anak-anak muda di tengah tantangan, kemudian semua perkembangan zaman, kita harus tekun dan kerja keras. Wow, fokus, tekun, kerja keras, dan betul-betul memanfaatkan waktu dengan benar ya. Karena kita tidak pernah bisa membeli waktu ya Pak ya. Waktu yang terbuang ya sudah, kita tidak bisa kembali. Kita ulangi lagi. Baik, Pak, ini berarti menurut Bapak prinsip yang dari dulu sampai sekarang Bapak pegang apa Pak dalam satu kalimat? Disiplin. Disiplin. Kenapa harus disiplin Pak? Disiplin itu menentukan segalanya. Wow. Dan dari disiplin ini kita bisa punya nilai lebih. Mungkin saya saat ini jadi ketua DPRD. Saya yakin yang hebat banyak, yang pintar juga banyak. Tapi ada keunggulan yang lain, mungkin disiplin itu. Disiplin ini akan menentukan nilai kita.
Wow, disiplin akan menentukan nilai kita. Iya. Ini menarik sekali loh Pak. Ini akan saya ingat-ingat terus Iya. dan mungkin nanti akan saya sebarkan juga ke orang lain, bahkan ke diri saya sendiri dulu nih. Oh, iya. Sepertinya masih banyak hal yang menarik ya Pak ya, Iya. yang perlu kita bahas agar Oke. pemirsa juga tahu apa saja sih nanti makna-makna hikmah yang bisa kita dapatkan dan juga tentunya perkembangan pendidikan di Kabupaten Sleman ya Iya. Pak ya. Tentunya setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Ayo Pak, jalan lagi ya Pak ya. Mari. Ya, masih bersama dengan kami pemirsa tentunya di program Dialog Khusus Satu Keluarga, Satu Sarjana, persembahan dari iNews TV. Dan pastinya masih bersama dengan beliau yang luar biasa, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Gustan Ganda, ST. Wow, Pak, ini sore hari ini menyenangkan sekali ya. Iya. Ini tempat yang sangat romantis juga, syahdu juga. Ternyata Cerah. enak ya Pak ya di Iya. sini ya, ngobrol sore-sore ya Pak ya. Oke, Pak, ini kan kalau tadi saya menangkap ada dari obrolan kita, ternyata perjalanan pendidikan seorang Pak Ganda ini tidak mudah begitu Iya. saja ya Pak ya, penuh perjuangan dan perlu diusahakan sedemikian rupa. Dan kira-kira kalau melihat dari kondisi di lapangan saat ini Pak, kan Bapak memang selalu turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, Betul mungkin juga sekali. berbicara dari hati ke hati. Yang Bapak lihat, apakah memang saat ini masih banyak juga yang dirasakan bagaimana kemudian teman-teman, anak-anak yang ada di Kabupaten Sleman itu merasa agak sulit atau kesulitan mengakses pendidikan tinggi, Pak? Seperti apa menurut Bapak? Jadi ini data Mhm. bahwa baru saja kita ini mendapatkan penghargaan SDM nomor 2 tertinggi se-Indonesia setelah Badung. Wow. Itu menggambarkan lama pendidikan. Mhm. Artinya lama pendidikan di Kabupaten Sleman cukup tinggi. Tetapi salah satu masalah di Sleman yang utama itu adalah bagaimana kita lihat potret kemiskinan itu ternyata menurun dari orang tua. Mhm. Kenapa? Karena salah satunya adalah akses pendidikan yang belum cukup luas. Iya. Nah, di Sleman menjadi perhatian khusus. Makanya Sleman ini mempunyai suatu gagasan bagaimana pengentasan kemiskinan struktural ini bisa kita lakukan, yaitu dengan program Pak Bupati, Wakil Bupati, itu satu keluarga miskin, satu sarjana. Iya. Wow, jadi memang ini ada tantangan-tantangan, hambatan yang tidak bisa dipungkiri akan selalu ada. Betul. Tapi kita bantu cari solusinya ya dari Betul. pemerintah kabupaten ya Pak ya. Iya. Jadi kalau mungkin boleh dirunut kembali Pak, tantangan atau hambatan terbesar yang dirasakan kalau mungkin dari faktor ekonomi kah yang paling besar, akses tadi, atau mungkin kurang motivasi dari anaknya sendiri, di urutan keberapa saja Pak itu Pak? Ini yang pertama Mhm. itu akses ekonomi. Akses ekonomi ya, paling itu dominan. pertama. Mhm. Yang kedua, motivasi anak. Oke. Itu. Motivasi yang seperti apa nih Pak berarti Pak? Jadi karena perkembangan media Mhm. itu bahwa kadang anak-anak muda sekarang kita melihat bahwa sukses itu tidak perlu pendidikan yang tinggi. Wah. Bahkan ada podcast itu bukan seorang profesor itu banyak disukai orang. Padahal keilmuan itu sangat penting. Nah ini juga mempengaruhi. Mhm. Akhirnya, saya tidak perlu kuliah tinggi kalau seperti itu. Tetapi kita jamin Mhm. bahwa masa depan jauh lebih baik itu salah satu caranya adalah dengan pendidikan yang cukup tinggi. Betul. Nah, permasalahan yang kedua ini yang cukup berat. Kalau permasalahan akses ekonomi, kita sudah selesaikan dengan luar biasa. Kali ini yang 2025 kita anggarkan 8 miliar, 2026 ini 20 miliar. Wow. Untuk pendidikan yang dibiayai oleh APBD Wow. khusus untuk kuliah. Ya. Tetapi minat ini yang menjadi permasalahan. Nah inilah yang harus kita bangun. Makanya khusus program Sleman Pintar ini ada assessment. Mhm. Jadi yang mau mendaftar itu diseleksi, dia benar-benar minat enggak. Jangan-jangan ini hanya harapan orang tua saja kuliah. Berarti kalau dari cerita yang Bapak dapatkan ketika bertatap wajah langsung bersama dengan Ya. masyarakat, cerita paling dominan yang didapatkan tentang anak-anak mereka, tentang pendidikannya seperti apa sih Pak?
Jadi kalau di Sleman, permasalahan pendidikan ini bukan masalah besar. Karena kultur kami dari mungkin sejak Indonesia merdeka, Ya, Sleman ini adalah dunia pendidikan, betul. daerah pendidikan. Iya. Dan ini mempengaruhi keluarga di Sleman. Kalau anaknya ini tidak kuliah, bagi mereka ini membuat ya sedikit ada rasa malu. Nah, tetapi kondisi ekonomi sekarang berubah. Ada beberapa orang yang tidak mampu menguliahkan. Kalau dulu banyak warga Sleman ini kuliah, makanya SDM kami cukup bagus. Tetapi kali ini, akhir-akhir ini, dengan kondisi ekonomi, ini mereka tidak mampu menguliahkan anaknya. Nah, ini ditangkap oleh Sleman dengan adanya program Sleman Pintar. Itu. Makanya tadi siang, saya bersama Pak Bupati, Wakil Bupati, dengan pihak akademisi, kampus, itu melakukan MOU, bagaimana ketika mereka kuliah itu juga dihubungkan dengan dunia kerja. Harapannya setelah kuliah selesai itu mereka langsung bekerja. Dan ini sudah mulai terlihat hasilnya. Beberapa yang masuk Sleman Pintar ini sudah mulai bekerja dengan pendapatan yang ya signifikan lah istilahnya bagi keluarga miskin. Akhirnya dia bisa hidup lebih sejahtera dan sebagian uangnya diberikan kepada orang tuanya. Nah, inilah kemiskinan struktural mulai kita urai. Oke, Pak, ini saya juga baru dengar sebenarnya dan saya baru update juga gitu ya. Ada namanya program terbaru yang tadi Bapak sebutkan adalah Sleman Pintar. Ini sebenarnya program yang baru dicanangkan sejak tahun kapan, Pak? Apakah tahun ini atau tahun kemarin sebenarnya? Jadi program ini sudah sejak 2022. Itu. Pada waktu itu Sleman, karena kita ini kan terkenal dengan kabupaten yang banyak kampus, gitu kan. Ya, bahkan kita terkenal dengan kota pendidikan di Jogja ini, makanya jadi tantangan bagi kita. Mosok Sleman kemiskinannya cukup tinggi juga, bagaimana kita bisa mengurainya. Akhirnya di 2022 ini tercetus Sleman Pintar. Nah, kemudian di Bupati 2024 Pak Harto dan Mas Danang, Sleman Pintar ini dikuatkan. Ini dengan salah satu penguatan programnya, satu keluarga miskin, satu sarjana. Tidak hanya dalam wujud tagline, tetapi dalam wujud penganggaran. Di tengah pemotongan fiskal yang cukup luar biasa, 273,9 miliar, ini tentunya menjadi tantangan APBD Kabupaten Sleman. Tapi karena komitmen Pak Bupati, Wakil Bupati, dan 50 anggota DPRD untuk pengentasan kemiskinan dan kuliah yang dibiayai APBD, kita tetapkan 2026 ini 20 miliar. Wow, ini sudah naik 2 kali lipat lebih ya Pak ya? Wow, berarti ada berapa perguruan tinggi atau universitas yang akhirnya bekerja sama bersama dengan Pemkab Sleman Pak untuk menjalankan program Sleman Pintar ini? Nah, ini yang selalu kita katakan Sleman selalu berinovasi. Pada tahun 2022, Sleman Pintar ini hanya sekitar 4 universitas. Nah, perjalanannya ini banyak warga Sleman, keluarga tidak mampu, ini pingin kuliah tetapi tidak di kampus ini. Gitu. Ini keterbatasan. Akhirnya di 2025 ini sudah mulai kita buka komunikasi, dan di 2026 ini tadi barusan kita sepakati kerjasama dengan 33 universitas. Wow, banyak sekali Pak. Jadi ke depan itu ditanya, kamu pinginnya kuliah di mana? Itu. Jadi besok kuliah itu kita tanya sesuai dengan minat. Kalau di 2022 wajib kuliahnya hanya di sini. Padahal dia tidak suka di informatika, tetapi dia pingin di misalnya di teknik sipil, tidak ada. Ya terpaksa karena harus kuliah ya cuma di informatika, akhirnya kan bidangnya tidak disukai. Betul. Nah, perjalanannya mungkin juga tidak mudah karena ini bukan bidang yang disukai. Nah, ini berinovasi. 2026 ini kita bekerja sama dengan 33 kampus. Gitu. Dengan pilihan jurusan yang banyak juga ya Pak ya akhirnya ya? Prodinya tergantung minat itu tadi. Jadi kita sudah kerjasama dengan 33 kampus. Mereka berkomitmen prodinya apa, itu disiapkan, anggarannya dari kami. Gitu. Dan itu benar-benar gratis Pak, dijamin? Gratis. Sejak awal masuk sampai nanti lulus begitu? Betul.
Wow, 0 rupiah Pak? 0 rupiah. Wow. Dan itu kalau tidak salah juga sebenarnya kan waktu pendaftarannya terbatas ya Pak ya? Betul. Hanya sampai pertengahan Juni begitu Iya. ya? Oh oke, baik. Sebenarnya pendaftaran ini disesuaikan dengan siklus di kampus, begitu. Tapi proses ini sudah panjang. Ya, Dinas Sosial ini sudah menyampaikan ini di masyarakat, ini waktunya sudah panjang. Jadi seperti 50 anggota DPRD ini, kalau turun ke masyarakat juga menceritakan ini. Iya. Jadi setiap tahun ini diceritakan terus. Oh, baik, siap. Ini masih baru sepenggal cerita Ya. yang saya dapat dari Pak Ganda. Pasti masih banyak cerita lainnya lagi. Apalagi ini ya, kita ulik lebih banyak lagi seperti apa sih sebenarnya program Sleman Pintar itu. Tujuannya untuk apa, dampaknya seperti apa, dan bagaimana kelanjutannya tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di Dialog Khusus iNews TV. Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami tentunya di program Dialog Khusus Satu Keluarga Satu Sarjana persembahan dari iNews TV. Tentunya masih pula bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sleman yang sungguh kita banggakan hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di hari ini, yakni adalah Bapak Gustan Ganda ST. Nah, tema kita ini menarik sekali ya kalau Anda mengikuti dari awal tadi mengenai peran kebijakan dan program beasiswa dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi. Kalau tadi obrolan terakhir nih Pak Ganda ini mengenai Sleman Pintar yang memang masih terus digadang-gadang oleh pemerintah kabupaten. Jadi menurut Bapak tujuan utama dari diselenggarakannya Sleman Pintar ini apa Pak? Yang bisa di-highlight? Jadi tujuan utama Sleman Pintar ini kita akan memutus rantai kemiskinan struktural. Ya. Jadi permasalahan besar bangsa Indonesia ini adalah kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan struktural itu adalah ketika orang tuanya miskin, kemudian tidak akses di dunia pendidikan, diakses modal, kemudian anak yang dilahirkan kelak tumbuh dewasa, itu potensi miskinnya cukup tinggi. Nah, di Sleman akan dicari salah satu solusinya adalah dengan satu keluarga miskin, satu sarjana. Gitu. Oke, jadi ini memang menyasar keluarga tertentu ya Pak ya? Betul. Atau memang untuk semua keluarga boleh? Enggak. Tidak? Sejauh ini hanya untuk keluarga tidak mampu. Walaupun tadi pembicaraan dengan Pak Bupati, ke depan akan ada pengembangan. Tapi kita melihat ini berhasil tidak? Kalau berhasil berarti ini perlu dikembangkan. Supaya apa? Nanti tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman itu cukup rendah. Itu keberhasilan suatu wilayah adalah dihitung dengan rendahnya tingkat kemiskinan. Betul. Dan sejauh ini menurut pandangan Bapak, seberapa besar dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya program Sleman Pintar ini, Pak? Jadi impact dampaknya ini mulai terasa di tahun 2024. Kita banyak mendengar dari warga yang mulai masuk Sleman Pintar di 2022 ini sudah ada cerita bahwa dia diterima di pekerjaan di tempat yang BUMN, gajinya bagus, gitu. Kemudian mampu menghidupi keluarganya yang baru, itu dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, dan mampu memberikan sedikit tambahan uang untuk keluarganya, orang tuanya. Akhirnya kemiskinan ini mulai terangkat. Dan saya penasaran Pak, karena tadi dikatakan di anggaran tahun ini itu kan sampai di angka 20 miliar ya Pak ya. Berarti bantuan yang diberikan kepada tiap peserta itu sampai berapa juta Pak? Per semester kah? Per berapa bulan kah begitu? Jadi ini kan ada komitmen kami dengan kampus. Misalnya prodi ini bisa ditempuh berapa semester. Nah, di situ biaya itu kita anggarkan. Tetapi ini akan kita pantau terus. Bagaimana perkembangan kuliah anak ini? Nah, ini yang inovasi di Kabupaten Sleman. Jadi kita berikan anggaran tapi tidak kita lepas. Anak ini kita pantau terus. Kita berkoordinasi dengan kampus bagaimana perkembangannya. Jadi ini bukan hanya program yang normatif memberi bantuan, tidak. Tapi ini benar-benar kita ini mau mengentaskan kemiskinan. Anggarannya sudah ada, programnya sudah ada. Tetapi kalau dari penerima manfaat tidak serius, makanya tidak akan terjadi impact yang luar biasa. Betul.
Dan ketika pemantauan itu terus ada, Pak, Ya. apakah memang hingga detik ini ditemukan ada peserta yang akhirnya tidak mengalami kemajuan atau perkembangan di bidang studinya, akhirnya misal di-cut atau bagaimana begitu? Apa kira-kira sanksinya atau Ada. mungkin konsekuensinya? Ada. Ada. Jadi tadi diceritakan oleh pihak dinas sosial, Iya. ada yang mengalami perkembangan yang cukup lambat, bahkan tidak meneruskan kuliah gitu. Mm-mm. Ya, kita tidak meng-cut, tapi kita assessment. Wow. Ingat ya bahwa tujuan awal ini kita membantu, Mhm. akan membangun Kabupaten Sleman, Mhm. termasuk membangun karakternya ini. Mhm. Nah, disinilah peran dinas sosial memang cukup luar biasa. Mhm. Ya, kita tidak cut, kita Oke. tidak punishment, tapi Ah. kita bimbing. Apa sih masalahnya begitu? Oke. Bahkan tadi pihak dinas sosial mengatakan ini ada yang perjalanan kuliah, Mhm. tetapi ini sudah diterima di BUMN, Mhm. gajinya tinggi. Mhm. Dia tidak mau meneruskan kuliah karena sudah merasakan gaji yang tinggi. Iya. Nah, ini pihak dinas sosial akan menghubungi pimpinan perusahaannya Oh. supaya yang bersangkutan didorong untuk terus mau kuliah. Oh, baik. Ya, karena perkembangan pekerjaan ke Iya. depan bisa saja dengan ijazah S1 ini akan menentukan karir selanjutnya. Betul. Oh, jadi ini memang koordinasinya segala lini, segala Betul, pihak ya, Pak ya, betul. bukan dari Pemkap aja, tapi Betul. juga tadi dari dinas sosial, bahkan hingga dari pihak perusahaan juga Betul. itu didorong Iya. untuk anaknya biar tetap semangat mengikuti perkuliahan. Iya. Tapi yang saya dengar, Pak, ini betul atau tidak? Saya butuh klarifikasi Iya. dari Bapak juga ini ya. Ada yang menyebutkan memang bantuan per semester itu hingga 7,5 juta rupiah. Betul atau tidak, Pak, itu, Pak? Kalau itu kan standar, Oh, standar. ya kan ada yang di bawah itu. Oke. Ya, makanya ini kemarin bagaimana kita bekerja sama dengan 33 kampus. Ini katanya akan ada kampus lagi yang mau bekerja sama dengan Pemkab Sleman. Wow, luar biasa. Kemudian prodinya apa? Iya. Itu jadi tidak ada paku. Oh. Tergantung biaya per semester. Kan di tempat kampus ini, prodi ini mungkin berbeda dengan di kampus sana dengan prodi sana. Itu. Jadi ini assessment-nya, kerjasamanya itu cukup luar biasa. Detail Wow. sekali. Ya, baik. Pak, tadi saya juga menangkap dari obrolan kita Ya. bahwa memang Bapak menekankan tidak hanya pendidikan saja yang penting, tapi Betul. juga bagaimana kemudian kita memiliki skill atau value. Ya. Nah, ini kan kaitannya dengan magang ya, Pak ya. Saya dengar Betul. juga ada yang namanya program Sleman Magang. Di samping Sleman Pintar begitu. Ini Apa jadi itu, Pak? bukan Sleman Magang. Heeh. Jadi branding kami itu tetap Sleman Pintar. Oke. Nah, Sleman Magang itu dalam branding kami disebut Sleman Pintar Plus Plus. Oh, plus plus. Plus plus, ya. Plusnya itu magang ya, Pak Plusnya itu magang. ya? Oke. Jadi ini Heeh. kuliah selama 2 tahun. Iya. Diberikan ilmu Mm-mm. oleh para pendidik di akademik, ya kan? Mereka punya dasar pengetahuan Mm-mm. berdasarkan ada akademik. Mm-mm. Tetapi mereka kan harus menghadapi dunia kerja. Betul. Lah ini yang hebat di Kabupaten Sleman, kampus yang bekerja sama ini dipaksa mencari perusahaan yang sesuai dengan prodinya Mhm. agar bisa memagangkan mahasiswanya. Mhm. Jadi misalnya masa tempuh kuliah itu 4 tahun. Mhm. Yang 2 tahun ini kuliah di kampus, yang 2 tahun kuliah sambil magang. Hmm. Itu. Ini namanya Sleman Pintar Plus Plus. Mhm. Harapannya ketika mereka lulus itu mereka punya kemampuan akademik tapi juga punya kemampuan lapangan. Dari mana? Dari magang. Akhirnya tanpa lama-lama dia ini menjadi pribadi yang unggul. Iya. Punya kemampuan akademik dan kemampuan lapangan. Akhirnya perusahaan-perusahaan melirik. Mhm. Kan belum tentu. Kita kan banyak melihat bahwa sarjana itu juga banyak yang nganggur. Iya. Nah, kalau begini caranya, Sleman tidak intervensi, Mhm. anggaran kami nanti terbuang sia-sia. Iya. Iya. Makanya kita siapkan. Benar-benar siap kerja, Mhm. punya kemampuan akademik. Di Sleman Pintar Plus Plus inilah kuncinya. Akhirnya mereka, ya ini tadi, saya mendengar sudah ada yang di-hire perusahaan. Gitu. Mhm. Dan hari ini, Iya. tadi, Heeh. saya dengan Pak Bupati, dengan pihak kampus, UTY tadi, Iya. bekerja sama dengan 8 perusahaan. Jadi mana kampus yang mau kerjasama, tapi kamu juga harus ngandeng perusahaan. Besok mau kamu tempatkan di mana anak didik
yang warga Sleman ini. Akhirnya anggaran kami cukup efektif, tidak terbuang sia-sia. Setelah lulus langsung kerja. Betul. Setelah kerja mereka dapat pendapatan yang layak. Disitulah rantai pemutusan kemiskinan mulai berlangsung. Oke, jadi memang dari Pemkab Sleman sendiri ini sudah mengadakan apa istilahnya ya, perjanjian kerjasama juga. Betul. Ya dengan Iya. perusahaan-perusahaan yang juga pastinya bertanggung jawab untuk nanti menjalankan program Sleman Pintar Plus Plus itu tadi. Iya. Berarti untuk yang mengikuti Sleman Pintar sejak tahun-tahun awal Pak, kayak 2022, Iya. 2023 itu juga sebenarnya sudah mengikuti program magang ini juga ya? Belum. Oh belum, itu Jadi dimulai program sejak? magang ini sekitar 2024. Oh baik. Dan kami kemarin ditinjau langsung ke sana, Mm-mm. ke Karawang. Mm-mm. Kita bertemu dengan anak-anak yang kuliah Mm-mm. Sleman Pintar Plus Plus ini. Oke, ya. Mereka bercerita, mereka menyelesaikan kuliahnya, tapi mereka sudah punya gaji. Seru ya Pak, Iya. ini membayangkannya menyenangkan. Jadi Iya. maksudnya ada harapan, Betul. secerca harapan ke depannya. Terus ini inovasi yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Sleman bersama DPRD. Mhm. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk menggandeng perguruan tinggi atau universitas, atau malah lebih mudah menggandeng perusahaan Pak sebenarnya? Kalau mudahnya lebih memudah menggandeng universitas. Universitas. Karena mereka diberikan biaya. Oh iya. Ya kan? Mereka Iya. mendapatkan benefit gitu. Iya. Mereka mendapatkan keuntungan. Mhm. Tapi di Sleman, ayo kita gotong royong. Mhm. Gotong royongnya bagaimana? Anggarannya dari kami, tapi tolong universitas juga punya jaringan. Mhm. Mana perusahaan yang akan disasar nanti untuk anak didik kalian begitu. Mhm. Baik, Pak, ini seru sekali, menarik sekali, dan memberikan pencerahan yang banyak sekali, terutama bagi pemirsa yang menonton. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya, Boleh. karena masih ada beberapa segmen, kita akan kupas tuntas, dan bagaimana kelanjutannya tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di Dialog Khusus iNews TV. Wow, tadi setelah berbincang banyak bersama dengan Pak Ganda, tadi banyak ya Pak obrolan kita seputar permasalahan dunia pendidikan, tapi juga secara langsung diberikan solusi oleh Betul. pemerintah Kabupaten Sleman melalui beasiswa mahasiswa yang disebut sebagai Sleman Pintar, yang di dalamnya juga ternyata luar biasa Pak ya, ada program magang juga ya. Betul. Jadi namanya Sleman Pintar Plus Plus Plus. Plus. Wih, keren. Pak, ini saya masih pengen banyak nanya. Ini Iya. habis ini saya boleh diajak kemana lagi nih Pak? Boleh ke ruangan saya? Oh, boleh Pak. Iya, ruang untuk menerima rakyat. Oh, rakyat. Oh iya, itu saya rakyat. ruangannya mereka. Saya hanya ngontrak. Bapak bisa aja. Kan saya rakyat jelata, Pak. Boleh ya, Pak ya? Mari, mari. Ih, mau, boleh, Pak. Wah, pemirsa, menyenangkan sekali bisa ada di ruangan ini. Saya tidak menyangka loh ini Pak Ganda bisa ada di sini bersama dengan Bapak. Wow, terima kasih Pak kesempatannya. Sama-sama, dengan senang hati karena ini ruangannya rakyat. Siap Pak, terima kasih juga Pak. Oke, kita akan melanjutkan obrolan kita, tentunya masih seputar ya peran kebijakan dan program beasiswa dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi. Kalau tadi sudah ada runtutan obrolan mengenai Sleman Pintar Plus Plus, nah ini juga yang perlu saya tanyakan, yang belum sempat saya tanyakan dari tadi, Pak. Ini jadi bagaimana caranya agar pemerintah kabupaten ini betul-betul bisa apa istilahnya ya, menyisir atau untuk peserta dari Sleman Pintar Plus Plus ini bisa tepat sasaran. Nah itu apa yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Jadi sebenarnya tahapannya ini sudah cukup lama. Informasi sudah tersebar luas dan dinas sosial punya desk tersendiri terus khusus ini, punya tim tersendiri. Kemudian banyak yang melamar. Nah, kemarin saya minta untuk efektifnya anggaran ini harus ada assessment, harus ada komunikasi tindak lanjut dengan para peserta. Akhirnya siapapun yang mendaftar ini benar-benar ini mau kuliah. Ya. Itu dulu. Yang kedua, orang-orang yang mendaftar ini benar-benar mau bekerja keras supaya cepat lulus. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan sudah kita deteksi dan kita sudah punya solusi, tergantung keteguhan hati kita bagaimana menghadapi ini. Karena kemungkinan
Ada juga yang intervensi, misalnya ini tidak layak, tidak sesuai dengan aturan, tetapi kalau ada intervensi seorang ketua DPRD, kepala dinas belum tentu berani menolak. Iya. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama, bahwa tujuan kita ini adalah keberpihakan, bukan karena kekuasaan, tapi karena aturan. Jadi tidak boleh ada intervensi dari siapapun yang menguntungkan salah satu pihak, dan itu akan mengganggu komitmen program ini. Oke, baik. Dan juga Pak, berarti kalau bisa disebutkan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program Sleman Pintar ini sebenarnya apa saja? Yang pertama tentunya terserap anggaran. Ini kan laporan pemerintah itu kan seperti itu. Yeah. Itu parameter pertama. Yang kedua, mampu menangkap warga Kabupaten Sleman yang mau kuliah. Yang ketiga, ini mampu bekerja sama dengan beberapa kampus dan beberapa prodi sesuai dengan harapan masyarakat. Ini kalau kemarin awalnya kita yang menawarkan jurusannya harus ini, prodinya harus ini, tapi sekarang tidak. Keinginanmu apa? Nah, yang keempat ini yang paling susah, yaitu lulus dengan berkompeten. Gitu. Jadi selama ini persaingan dunia kerja semakin ketat. Betul. Tidak hanya ijazah sarjana yang diperlukan, tapi sebuah kompetensi. Baik, berarti secara pelaksana dari pemerintah kabupaten ini juga terus melaksanakan tugasnya ya Pak. Betul. Ya, untuk mengawasi juga dari penganggaran juga pasti, dan tadi salah satu indikator keberhasilannya bagaimana penyerapan anggaran ini sudah sesuai, begitu ya. Jadi memang untuk siapapun peserta yang mengikuti program Sleman Pintar Plus Plus ini nanti juga akan pastinya diarahkan untuk mengikuti program magang ya Pak ya? Atau bagaimana? Harapannya ke depan itu ada semua kerjasama dengan magang. Kalau selama ini belum. Hanya beberapa kampus yang sudah mampu bekerja sama. Nanti demi tujuan cita-cita kita bahwa setelah kuliah mereka bisa kerja, berarti harus ada magang. Gitu. Baik, jadi memang terus berproses, terus berjalan, terus didorong tadi ya. Pak, ini kalau dari tadi disampaikan berarti memang mengarahnya ke program S1. Iya. Untuk S2 sudah ada Pak? Ini baru kita lihat nanti bagaimana kemampuan APBD terutama. Itu karena kita ini kan menggunakan uang rakyat. Iya. Itu jadi kita harus berhati-hati memikirkan itu. Tetapi nanti kalau dari sektor pembangunan yang lain, anggarannya sudah mampu dikurangi, kemudian akan dialihkan ke dunia pendidikan, itu ya pasti akan kita lakukan. Kenapa? Bangsa maju itu salah satu parameternya adalah kualitas pendidikan yang cukup baik. Betul. Kemudian semakin tinggi jenjang pendidikan, tentunya ilmu yang didapat, wawasan yang didapat itu jauh luar biasa. Nah, artinya kita akan naik kelas. Sleman kalau mau naik kelas, ya masyarakatnya harus dinaikkan. Nanti pasti ada pertimbangan kalau siapa sih yang mau biaya S2 dengan APBD Kabupaten Sleman. Saya mau loh Pak, dan teman-teman juga pasti mau ya. Karena pastinya akan menjadi kabar bahagia, kabar baik ketika program ini menyasar bukan hanya untuk teman-teman di S1, tapi juga S2 bahkan S3. Karena harapannya ini kan menjadi hak pendidikan yang bisa dinyam oleh semua lapisan masyarakat ya Pak ya. Semoga saja APBD-nya bisa nantinya ada kabar baik dari Pemkab Sleman. Oke, dan juga Pak ini kalau misalkan tadi disampaikan terkait evaluasi, tadi Bapak juga sudah sempat menyinggung sedikit. Sejauh ini evaluasi yang bisa disampaikan kepada kami kalau Bapak sebagai pengambil kebijakan, ini seperti apa terhadap program Sleman Pintar tadi Pak Plus Plus? Jadi salah satu fungsi anggota DPRD itu adalah melakukan pengawasan. Ya. Kita sudah melakukan 2 tahap, yaitu penetapan peraturan daerah APBD dan kebijakan anggaran. Fungsi terakhir ini yang paling penting, yaitu pengawasan. Jadi ketika kita sudah anggarkan, mulai dari pendaftaran, proses komunikasi dengan perguruan tinggi, ini secara periodik, ini Dinas Sosial harus melaporkan kepada Komisi D.
yang membidangi. Disitulah fungsi kami untuk evaluasi itu. Dan itu harus by data. Kita nggak bisa menyampaikan tanpa data. Data-data itulah yang nanti akan membuat kita untuk kebijakan ke depan seperti apa. Oh ternyata ini manfaat. Oh berarti anggarannya ini diperkuat. Oh ini tidak manfaat atau dinas sosial belum mampu melaksanakan dengan optimal. Ya kita evaluasi anggarannya. Begitu. Baik, jadi memang ini terus berproses bersama dengan pihak-pihak lain. Untuk tanggapan dari penerima manfaat sendiri ataupun testimoni ya Pak ya dari masyarakat setelah anaknya atau ada anggota keluarga yang mendapatkan atau masuk di program ini seperti apa sih Pak Bapak melihatnya? Positif. Positif ya. Tetapi positif itu juga tergantung dari sang anak. Itu tadi bahwa kuliah ini normatif hanya mencapai ijazah atau benar-benar ingin melanjutkan cita-cita dengan meningkatkan kompetensi. Nah, di sini nanti kita juga akan minta data dari sekian yang sudah melakukan Sleman Pintar ini, berapa sih yang benar-benar mencapai hasil yang luar biasa? Itu karena kami sudah ada datanya. Mereka bekerja di mana, keluarganya sekarang seperti apa, itu ada. Semua by data. Dan itu nanti akan menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan. Baik, berarti memang sejauh ini dalam program pendidikan pemerintah Kabupaten Sleman masih fokus di Sleman Pintar Plus Plus ini ya Pak ya. Apalagi yang dirasa perlu dilakukan Pak agar lebih banyak lagi yang berminat atau mungkin memang antusiasmenya membludak, akhirnya kuotanya juga terbatas. Tapi ditahan dulu ya Pak ya, nanti jawabannya boleh disampaikan. Di segmen berikutnya kita masih punya satu segmen lagi, tetaplah bersama dengan kami di Dialog Khusus Satu Keluarga Satu Sarjana by iNews TV. Ya, tidak terasa pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dari program kebanggaan kita, Dialog Khusus Satu Keluarga Satu Sarjana, persembahan dari iNews TV, dan pastinya masih bersama dengan beliau Bapak Ganda selaku Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Pak, ini tadi masih ada pertanyaan yang menggantung, yang kami butuh jawaban ya. Jadi sebenarnya antusiasme dari masyarakat itu seberapa besar? Apakah memang kuota yang disediakan ini sudah mencukupi dari ekspektasi yang diharapkan begitu ya dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah kabupaten atau bagaimana Pak? Jadi perkembangan Sleman Pintar ini cukup mengembirakan. Kemudian antusias masyarakat cukup tinggi. Ini sudah kita tangkap. Dan tentunya ini adalah satu kebijakan pemerintahan Kabupaten Sleman bahwa APBD ini milik rakyat. Harusnya rakyat ini punya peran penting untuk menerima uangnya ini. Makanya ini kita kembalikan ke rakyat. Kami hanya mengambil kebijakan saja, biar sah secara aturan. Baik, jadi kalau misalkan nanti di tahun yang akan datang ini ada anggarannya dan antusiasmenya semakin banyak lagi, tidak mustahil kalau nanti untuk penganggarannya jauh lebih besar lagi ya Pak. Betul. Ya? Baik, agar sistem pendidikan kita bisa dinikmati dengan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan ini memang dikhususkan untuk kategori warga Sleman saja ya Pak ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada masukan dari sekolah yang ada di luar Sleman ingin mengadopsi Sleman Pintar Plus Plus ini juga tidak masalah begitu? Jadi begini, APBD itu adalah uang rakyat Kabupaten Sleman. Yang boleh menerima anggaran itu hanya warga Kabupaten Sleman. Nah, itu kata kuncinya. Makanya tadi aman tidak aman. Sejauh ini sesuai dengan peraturan semua. Namun bisa saja nanti ada kemungkinan ada satu kampus yang luar biasa tetapi tidak ada di Sleman. Tetapi ada warga Sleman yang pingin kuliah di sana. Ini bisa dikomunikasikan. Asal warga Sleman. Oh, baik. Karena selama ini kita ada anggaran. Misalnya ada yang di sekolah di SMA, ijazahnya ditahan karena ada kekurangan pembiaya. SMA-nya tidak di Sleman, di kota atau di Bantul atau di Kulon Progo,
itu bisa kita anggarkan, asal KTP-nya Sleman. Baik, jadi memang untuk masyarakat yang belum tahu itu agar sosialisasinya lebih masif lagi, itu harus seperti apa sih Pak? Bisa didapatkan informasinya di mana sebenarnya untuk program ini? Jadi pemerintah Kabupaten Sleman juga mengikuti perkembangan zaman. Artinya media sosial kita cukup aktif di dinas sosial, dan kemudian dinas sosial ini dibantu oleh 86 pekerja dinas sosial yang ditugaskan di kalurahan-kalurahan. Ini juga bagian untuk menyebarkan informasi. Jadi kita terus bertransformasi. Apa yang mampu kita lakukan dengan luar biasa untuk menyasar keinginan rakyat, itu pasti kita lakukan. Salah satunya, ini mungkin hanya di Kabupaten Sleman. Ada pegawai dinas sosial yang kita tugaskan di kalurahan. Itu biaya APBD. Itu pegawai kabupaten, bukan pegawai kalurahan. Nah, itu salah satunya membantu informasi-informasi dan membantu kelancaran program dari kabupaten. Oke Pak, ini sebelum nanti sesi kita berakhir, ini saya punya pertanyaan yang dinamakan mitos atau fakta Pak. Oh ya. Jadi kita ada sedikit game nih Pak ya. Ini berbeda dibanding tayangan-tayangan talk show lainnya. Oke, saya punya pertanyaan, bukan pertanyaan berarti, saya punya pernyataan. Bapak boleh menjawab itu mitos atau fakta berdasarkan obrolan kita ya Pak ya. Oke, untuk yang pertama, nah ini jumlah mahasiswa yang menurun berarti minat kuliah anak muda ikut turun. Itu mitos atau fakta? Fakta. Jadi karena memang selain faktor ekonomi, ternyata motivasinya itu yang juga ikut turun ya Pak? Betul, karena mereka mungkin terpengaruh TikTok. Oh, ternyata untuk sukses tidak perlu jadi profesor, tidak perlu jadi dokter, gitu kan. Cukup jadi influencer, cukup jadi apa? Food vlogger. Nah, itu kan mereka juga seperti itu. Atau bahkan sekarang konten-konten. Akhirnya mereka sudahlah, nggak usah kuliah, bikin konten aja. Wah, betul. Jadi betapa kita perlu mencari sumber yang bisa membuat kita berpikiran positif dan juga terbuka ya Pak ya. Betul. Jangan cuma dari satu sumber, tapi juga kita perlu memfilter apa yang masuk di pikiran kita, karena itu akan membentuk kita nantinya. Oke, tayangan-tayangan harus perlu lebih diperhatikan Pak, ternyata ya Pak ya. Oke, baik. Yang kedua nih Pak, program Sleman Pintar membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk bisa kuliah. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta ya Pak ya, karena memang tujuannya seperti itu. Iya, tujuan utamanya itu. Tujuan yang tidak utamanya ada Pak? Ya, mengentaskan kemiskinan. Oh iya, pasti ya. Itu juga akhirnya utama juga ya Pak ya. Baik, fakta pemirsa. Dan kemudian berikutnya, mahasiswa penerima Sleman Pintar hanya mendapatkan bantuan biaya kuliah tanpa dukungan lainnya. Fakta. Apakah memang itu sudah termasuk biaya, misal ada monitoring, pembinaan, peluang magang dan lain sebagainya, begitu? Sudah tercakup dalam satu kesatuan itu Pak? Iya, jadi yang dibiayai memang biaya yang dikeluarkan khusus untuk kuliah. Jadi baik. Operasional pribadi tidak dibiayai. Oh baik. Jadi maksudnya adalah memang untuk dana pemenuhan kebutuhan pendidikan saja. Betul. Tapi bukan untuk biaya hidup, biaya uang saku juga tidak berarti? Tidak. Oh tidak, baik. Dicatat baik-baik pemirsa ya. Dan juga nih Pak, saya masih punya dua lagi nih. Mahasiswa dalam program ini sudah memiliki kesempatan magang di industri besar seperti ini disebutkan PT Cemco, Mitra Metal Perkasa, dan juga ada yang dari Kalasan, YPTI Kalasan. Betul, fakta ya? Fakta. Oke, itu baru sedikit dari sekian banyak perusahaan yang bekerja sama? Betul. Oke, berarti totalnya tadi berapa Pak perusahaan? Yang baru tadi 8. Yang baru 8, berarti ini ada 3 yang saya sebutkan, masih ada 5 yang lainnya ya? Enggak, 3 yang disebutkan, hari ini tambah 8. Oh, tambah 8 di luar lagi. 3 yang sudah kerjasama itu. Siap, dan nanti akan terus diperluas ya Pak ya pastinya betul. Ya. Siap. Yang terakhir Pak, ini gampang Pak. Iya, program Sleman Pintar menargetkan satu keluarga miskin minimal memiliki 1 sarjana. Fakta. Fakta ya Pak ya. Jadi misal ada anggota keluarganya 5, kemudian minimal ada 1
Dimungkinkan tidak Pak, kalau ternyata dari si satu anak ini dia bisa membanggakan hasilnya gitu kan, ada kemajuan dan perkembangan yang baik, kemudian dia mendaftarkan anggota keluarganya juga di lain kesempatan, memungkinkan tidak Pak? Pasti akan ada pertimbangan itu. Oh begitu ya. Jadi memang bisa sefleksibilitas itu ya Pak ya? Fleksibel itu. Iya, makanya tadi kita ada assessment, kita lihat apakah yang benar-benar ingin kuliah atau hanya karena tidak mau disebut lulusan SMA. Iya baik. Wow seru ya, ternyata ini berbincang bersama dengan Pak Ganda banyak sekali yang bisa kita eksplor. Pak, ini karena durasi kita semakin terbatas, boleh Bapak diberitahu kepada kami sekali lagi apa saja yang bisa digarisbawahi, yang kita highlight bersama terkait dengan tema kita, yaitu peran kebijakan dan program beasiswa dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi, termasuk program Sleman Pintar Plus Plus Pak. Monggo. Jadi salah satu peluang untuk kita hidup jauh lebih sukses, lebih baik, itu adalah melalui jenjang pendidikan. Nah, pemerintah Kabupaten Sleman sangat memahami hal ini. Namun, untuk meraih jenjang pendidikan yang cukup tinggi, kuliah, beberapa warga Sleman punya keterbatasan, salah satunya adalah finansial. Kekuatan ekonomi yang tidak mendukung untuk biaya pendidikan kuliah. Di sini ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Sleman, menjabarkan visi misi Pak Bupati, satu keluarga miskin, satu sarjana, maka kita memperkuat program Sleman Pintar yang sudah dibangun sejak 2022. Itu. Baik, dan satu lagi Pak, satu kalimat singkat pada jelas berisi untuk terus memotivasi teman-teman di luar sana yang mungkin masih memiliki keraguan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi Pak. Silakan Pak. Jadi persaingan ke depan ini jauh lebih berat. Pendidikan saja tidak hanya mampu memberikan kita ruang untuk mendapatkan pekerjaan. Harus ada nilai plus dari diri kita sendiri. Ada nilai yang tidak dimiliki orang lain atau itu adalah nilai yang menjadi keunggulan kita. Disiplin adalah kunci utama untuk kita jauh lebih menjadi pribadi yang diperhitungkan, pribadi yang punya kompeten, dan tentunya menjadi orang yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan tempat yang jauh lebih layak. Wow, luar biasa. Wow, terima kasih sekali nih Pak Gustan Ganda. Ini saya membaca beliau sangat konsisten karena di awal segmen tadi saya mendengar betapa prinsip beliau ini memegang teguh disiplin dan ternyata beliau bawa hingga menutup sesi kita di hari ini pemirsa. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali nih Pak Gustan Ganda ST. Sudah banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan bersama. Mulai dari tantangan-tantangan di dunia pendidikan itu memang valid adanya, itu nyata sekali, tapi tidak tinggal diam. Pemerintah Kabupaten Sleman selalu bergerak dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, memberikan solusi bagi warganya. Termasuk dalam upaya memberikan yang terbaik itu adalah program beasiswa yang disebut sebagai program Sleman Pintar Plus Plus. Jadi bagi Anda silahkan yang merasa masuk dalam kategori yang tadi juga sudah disebutkan, silahkan untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Semoga bisa bermanfaat informasi kita kali ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama Mbak Tifa. Sehat-sehat. Amin. Sukses selalu Bapak. Amin. Dan kami nantikan gebrakan-gebrakan selanjutnya untuk bisa memajukan Kabupaten Sleman. Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi pastinya di bidang lini lain kami membutuhkan Bapak untuk terus menyuarakan apa yang dirasakan oleh rakyat dan bisa mendapatkan solusi bersama ya Pak ya? Iya, itu sudah menjadi tugas wakil rakyat. Baik. 50 anggota DPRD Kabupaten Sleman tugasnya seperti itu. Siap, selamat bertugas Bapak. Sekali lagi terima kasih. Mbak Tifa. Dan pemirsa itu dia tadi obrolan ya, wow yang sungguh menggugah dan sangat menarik sekali. Tentunya bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah, tadi banyak sekali obrolan kita mengenai peran kebijakan dan program beasiswa dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bersama dengan Bapak Gustan Ganda ST, Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Akhirnya saya harus pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa di program Dialog Khusus iNews berikutnya. Terima kasih.